Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Igede Mandiri Prasetyawan, NIM 037, kelas S1. Nah, di sini saya akan menyampaikan tugas saya, yaitu biografi tentang Alvaro Siza, seorang arsitek Portugis kontemporer, lahir 25 Juni 1933 di Matosinhos, sebuah kota pantai kecil Porto. Identitas arsitek Alvaro Siza. Nama lengkap Alvaro Joaquim de Melo Siza Vieira, lahir 25 Juni 1933, umur 87, di Matosinhos, Portugal. Alma mater Universitas Porto, penghargaan Booker Prize pada tahun 1992, Royal Gold Medal 2009, UTA Gold Medal 2011, Golden Lion for Lifetime Achievement 2012, National Architecture Award of Spain 2019. Adapun body of work itu pertama, Auditorium Linear adalah kinerja pertama dari proyek yang lebih besar yang sudah ditulis dan tersebar di lahan publik yang berdekatan dengan diperoleh dan transport yang dihasilkan dari pelaksanaan sebagian rencana Karl Marquez pada tahun 2015. Yang kedua, Gereja Saints Lecours de Islay, itu gereja kebangkitan dimulai pada akhir tahun 2008 ketika Monsieur Price dan Orletas ini membangun sebuah gereja. Proyek ini dipercaya kepada arsitek terkenal Alvaro Siza yang dianugerahi antara lain Picture Prize for Architecture pada tahun 1992. Yang ketiga, Museum Albert Camargue. Museum Albert Camargue terletak di Porto Alegre, Barcelona, dan dibuka pada tahun 2008. Bangunan penting dalam karya Siza serta arsitektur abad ke-29 pada umumnya. Nah, yang keempat, Capella Edmonte. Pada tahun 2016, Alvaro Siza menerima komisi untuk merancang Capella Don Monte Couple Hillside sebagai titik fokus The Mont de Carneca Center. Dijadwalkan dibuka pada awal 2021. Yang kelima, Face House. Pekerjaan ini pada tahun 2004 dan saya menyelesaikan pada awal tahun 2005. Pembangunan dimulai pada bulan Februari 2006 dan selesai pada bulan Juli 2010. Nah, ini adapun aspek penting pada karya Alvaro Siza. Arsitek yang hebat adalah mereka yang mampu menyumbangkan ide-idenya, bukan egonya, kepada dunia. Dengan kata lain, arsitek hebat adalah mereka yang secara desain memiliki kelebihan dan pendekatan desainnya patut dikembangkan dalam kegiatan perancangan di masa mendatang, bahkan diteladani. Selain keprihatinan keserasian bangunan dengan tapaknya, juga sangat peka dengan organisasi daripada suatu bangunan. Desainnya memberikan kesan tidak membawa perubahan lantar, keserasian dengan sejarah transformasi area tersebut. Contoh lainnya nampak dari keharmonisan peletakan masa bangunan, Voldade de Architecture de Universitat do Porto dengan bentuk tapaknya menyerupai segitiga. Selain itu, letak tapak dan juga akses jalan menjadi pertimbangan dalam perancangan sekolah ini. Makna dari keserasian dengan tapak inilah yang menjadi salah satu pendekatan desain bagi Alvaro Siza, bahwa keserasian dengan tapak adalah nilai yang ingin diraih dalam produk perancangan Alvaro Siza.
Nah, adapun penjelasan secara mendalam bangunan Nadir Artificial Contemporary Art Museum atau Alvaro Siza Vieira. Desain terletak tanpa tempat lain yang sesuai di daerah perkotaan. Kenaikan satu lantai bangunan melalui serangkaian lembaran struktur yang telah tegak lurus dengan sungai. Akses langsung dijamin dengan sedikit tanjakan dari ketinggian non banjir. Atau tidak akan banjir, kena banjir. Yang dua, ruang pameran utama dikembangkan secara paralel. Satu diterangi skylight dan yang lainnya terbuka ke sungai. Program Foundation mencakup dua loka karya, salah satunya menunggu kehadiran yang istimewa. Akses sama menuju platform Foundation melalui tanjakan dengan kemiringan tipis 6% dari trotoar di 349,13 bukan elevasi banjir. Dua elevator dan dua tengah dirancang di tanah alami menghadap ke barat daya atau akses publik dan timur laut atau akses layanan atau bongkar muat. Tangga pintu keluar darurat ketiga terletak di posisi tengah dengan akses ke ruangan pameran. Adapun penjelasan interior dan landscape. Ruangan interior terprogram berkembang secara longitudinal dalam 3 sektor. Yang pertama lobby, yang kedua ruang pameran, yang ketiga bagian cukup area kendali. Yang pertama lobby, resepsionis, lift umum, perpustakaan, ruang ganti, kamar mandi, toko buku dan si barat atas gedung. Yang kedua, ruang pameran di area tengah di bagian menjadi 3 sayap membujur, antara lain fungsi pameran, permanen dan ruang arsip dengan skylight kontinu. Sayap timur diterangi oleh bukaan horizontal terus menerus ke sungai. Ruangan pameran sementara tidak akan mendapatkan penerangan alami pada umumnya, melainkan hanya bukaan dari halaman yang membatasi. Nah, yang ketiga, bagian atas di timur laut bangunan mencakup area kendali dan keamanan pusat lift, tangga, servis, dan akses ke arsip ke barat laut, kamar mandi, ruang staf, dan area administrasi dengan lampu di atas kepala dan pemandangan sungai. Penjelasan eksterior, interior, dan landscape. Landscape dan eksterior bangunan ini yang menyediakan pemeriksaan dan kondisional beruntuhan serupa dengan apa yang dilakukan dalam baru-baru ini di tepi sungai Tamega dan pelestarian beberapa pohon buah yang ada. Dan alam yang sesuai dengan proyeksi bangunan yang dilapis karpet pohon dan semak, penggunaannya adalah untuk membentuk massa tumbuh yang mampu menciptakan nuansa perlindungan yang diperlukan untuk pengaturan dan pembacaan ruang. Adapun material yang digunakan, yang pertama beton, yang kedua kayu, yang ketiga kaca, yang keempat granit. Sekian dari presentasi yang bisa saya paparkan. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Om Santi.